Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita tampi. Bismillah, mari mengingatkan bahwa nikmat ini titipan yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Pasti kita harus punya jawaban yang baik. Maka kita memastikan diri kita untuk terus membangun kebaikan atas semua titipan nikmat ini, supaya menjadi amanah yang bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita termasuk orang-orang yang dipantaskan untuk masuk surganya Allah di yaumil akhir kelak, insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan baju dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu terus berharap bisa mengikuti seluruh risalahnya dan dimudahkan di dalam seluruh implementasi kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Sami sehat sedaya Bapak Ibu. Saya pasca dari sini itu ngedrop hari Jumat itu Rabu yang lalu itu subhanallah, sampai hari Ahad malam itu betul-betul sakit luar biasa ya. Alhamdulillah kalau sehat ya, karena itu bekal ya, amanah yang besar ya, diberi kesehatan. Kita bisa merasakan nikmatnya sehat ketika sakit memang ya. Jadi ibadah menjadi lebih lancar kalau kita sehat. Maka diberi bekal sehat harus disyukuri betul-betul, disyukuri betul-betul. Apa yang dirasa seperti COVID yang saya rasakan ya. Karena nggak ada rasanya, hanya menyisakan rasa asin saja. Makan manis pun jadi asin. Subhanallah. Alhamdulillah hari ini sudah bisa beraktivitas lagi. Mulai malam Selasa kemarin saya mulai beraktivitas lagi. Alhamdulillah. Kita sampai kemarin di bagian tentang toharoh. Insya Allah kita belajar fikih toharoh. Nanti saya mixing dengan belajar tauhid sambil jalan di bagian toharoh ini, insya Allah. Kita kemarin sudah sampai di pengertian toharoh, yaitu an-nadzafah, yang berarti kebersihan. Secara fikih toharoh yaitu mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu. Apa yang dicuci yaitu mengangkat hadas dan najis. An-nadzafah kita sudah pelajari. Bagian kedua adalah toharoh, adalah bagian dari ritual. Kita sudah bahas alasannya mengapa toharoh itu ritual. Ada dua alasan. Yang pertama, karena toharoh itu terkait dengan kesucian. Kesucian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan persoalan kebersihan. Bahwa suci sangat dekat dengan bersih, iya. Tetapi persoalan toharoh adalah persoalan menyucikan diri agar kita memenuhi syarat ibadah. Yang ibadah itu tidak akan sah kecuali kita suci. Inilah kenapa toharoh disebut sebagai bagian dari ritual. Itulah mengapa kita kemudian mendefinisikan antara bersih dengan suci itu sesuatu yang berbeda. Bersih itu lawannya kotor. Bersih itu tidak degil. Bersih itu tidak keringetan. Bersih itu kelihatan putih mungkin ya. Dan yang semisal itu. Tetapi suci itu bukan itu. Suci itu dinilai lebih ke persoalan kesucian yang Allah tentukan atas toharoh. Jadi Allah menentukan hukum-hukum terkait dengan dikatakan suci jika, ya kan? Dan ini berbeda antara bersih dengan suci. Sehingga jangan sampai kita terbalik-balik. Sebagian orang mensyaratkan bersih untuk ibadah. Yang betul mensyaratkan suci untuk ibadah. Kemarin kita contohkan bahwa orang yang mungkin datang ke masjid masih berdebu, bisa jadi dia sah sholatnya, sebab berdebu itu bukan menjadi syarat sahnya atau sucinya seseorang. Yang kedua, dikatakan dia adalah ritual karena alasan penentuan itu suci di sisi Allah itu nggak pakai logika kita. Kalau pakai logika kita seharusnya bersih, ya suci seharusnya. Ini bang. Tetapi kenyataannya Allah menentukan suci itu bukan berarti harus bersih.
Makanya Rasulullah menyebutkan bolehnya sholat di kandang kambing, bayangin. Ada keberkahan dan ketenangan di sana, kata Rasulullah SAW. Kalau penentuan suci ditentukan dengan bersih, sebagaimana logika kita, maka tentu saja bagaimana mungkin seseorang dibolehkan sholat di kandang kambing. Itu contoh kasuistik. Nanti kita pengembangannya di bagian pengembangan tentang najis dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, ini adalah ritual yang memang Allah tentukan secara khusus untuk kita patuhi dan kita taati. Disinilah kita meletakkan diri kita sebagai seorang muslim. Muslim, Islam itu artinya apa? Berserah diri, siap untuk diatur gitu. Jadi kadang-kadang orang yang, mohon maaf nih, terlalu menggunakan logikanya justru lama-lama ateis. Karena dia selalu menuntut agama ini harus logis di mata dia. Padahal kadang-kadang agama itu tidak logis. Kita sudah contohkan kemarin, daging babi tidak menjadi najis karena ada cacing pitanya. Nih. Sebab kalau ada teknologi yang mampu menghilangkan cacing pita, tetap saja babi najis. Babi tidak najis karena sifatnya yang kotor. Makan kotorannya sendiri tuh babi. Gila banget. Kalau jangan lihat tentang ciri-ciri babi, buruknya sifat babi, diantaranya adalah kotorannya sendiri aja dimakan, subhanallah. Termasuk, mohon maaf, dalam hubungan seksual babi itu ya orang urusan, pokoknya yos begitu. Makanya sampai dibandingkan oleh Ahmad Didat nih, salah seorang pendebat yang cukup hebat nih, dia mendatangkan antara babi dan ayam, bagaimana sifatnya terhadap pasangannya. Ayam pasangannya direbut sama yang lain, ngamuk dia, subhanallah. Tapi babi barengan, malah bareng-bareng, subhanallah. Sifatnya saja buruk sekali. Tetapi Allah menentukan kenajisan bukan karena itu, bukan karena itu, karena tahu fikih memang Allah tentukan itu najis. Seandainya kemudian ada orang pecinta babi yang memandikan babinya sehari 3 kali, kemudian dikasih sampo, dikasih baju, makanannya keju, sehingga terkesan bersih, tetap saja babi najis. Itulah mengapa toharoh itu menjadi bagian ritual dengan 2 alasan tadi. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Kemudian bagian yang ketiga adalah pembagian jenis toharoh. Jadi satu pengertian toharoh, yang kedua toharoh adalah ritual, yang ketiga pembagian jenis toharoh. Kita belajar sedikit-sedikit. Pagi ini kita hanya belajar sampai bagian awal. Nah, nomor 5 insya Allah. Pembagian toharoh secara umum nanti ini bisa dikembangkan nih, karena 4 mazhab itu nanti mendefinisikan agak berbeda-beda. Tetapi secara umum jadi kompilasi dari seluruh mazhab sebenarnya nih. Jadi saya membaca banyak kitab dari beberapa mazhab, sehingga ada yang bisa kita ambil kesimpulan. Saya dulu belajar mazhab Hambali agak dalam, saya belajar mazhab Syafi'i agak dalam, yang lain tipis-tipis. Sehingga kitab-kitab yang saya dalami kebanyakan dari mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Malik, kemudian mazhab Hanafi, saya hanya baca tipis-tipis saja. Tapi secara umum seperti ini. Pada bagian-bagian yang krusial biasanya saya pelajari khusus. Perbedaan pendapat tentang batalnya seseorang yang bersenggolan menurut mazhab Syafi'i dengan istrinya, maka ini dibaca lebih dalam lagi, karena 4 mazhab ini berbeda pendapat. Jadi toharoh secara umum dibagi menjadi 2, yaitu toharoh yang sifatnya hakiki dan yang hukmi. Hakiki berarti benar adanya, terlihat betul, ya seperti itulah kebersihan gitu. Seperti itulah kesucian maksudnya. Adapun yang hukmi, bentuknya nggak kelihatan, volumenya nggak kelihatan, tetapi secara hukum dia adalah dalam kondisi belum suci. Sebagaimana bisa kita pisahkan antara hilangnya najis dan mengangkat hadas. Sekali lagi saya ulang, toharoh dibagi menjadi 2, yaitu yang hakiki dan yang hukmi atau maknawi.
Yang hakiki berarti memang benar-benar ada bagian yang dihilangkan. Ini terkait dengan najis. Yang ainiyahnya bisa jadi kelihatan. Tele ayam yo ketok tele ayamnya, yo dibuang. Ini hakiki. Tetapi ada yang hukmi, yang maknawi. Jadi orang apa-apa nih jenengan sare bangun, jenengan dihukumi tidak suci karena jenengan sudah lepas wudu, jenengan berhadas. Sebelum tidur dengan bangun tidur bisa jadi jenengan sama saja sebenarnya, nggak ada bedanya. Gini apa nggih? Tapi jenengan tetap harus menyucikan diri dengan mengangkat hadas kecil. Seseorang yang keluar air maninya dicuci. Jenengan kan nggak terlihat sudah. Apa bedanya? Ketok lemes ngono. Tetap saja jenengan harus mandi. Sebab jenengan secara hukmiyah jenengan sedang dalam kondisi harus bertoharoh, yaitu dengan mengangkat hadas. Maka sekali lagi, toharoh dibagi menjadi dua, yaitu yang sifatnya hakiki dan yang sifatnya adalah hukmi. Toharoh secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Ini disebut sebagai toharoh yang sifatnya hakiki. Atau dalam kata lain, terbebasnya seseorang dari najis. Maka bab ini bab yang sangat rigid. Kita belajarnya harus hati-hati dan sabar panjang karena kita meliputi diri kita dengan banyak sekali pendapat. Ini dengan jangan bertengkar di bab persoalan najis. Karena ini dibahas sangat panjang. Secara umum ada tiga nih, yang mughaladah, mutawasithah, dan mukhafafah. Kan? Nah, ini perlakuannya tentu saja menjadi berbeda. Seseorang yang sholat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing dalam satu keadaan tidak sah sholatnya karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. Jadi mungkin bertanya, terus nek bisul meletus pripun Ustaz? Ini pembahasan lain lagi nih. Ini tadi kan dikatakan seseorang sholat dengan membawa darah atau air kencing di dalam badannya atau tempatnya, maka dia tidak sah sholatnya. Bagaimana Ustaz jika saya membawa darah hasil dari bisul meletus? Nah, ini pembahasan tersendiri. Itu dimaafkan, termasuk yang ma'fu. Mas, jenengan berdarah-darah loh itu bajunya itu. Ayo darahnya dari mana dulu? Kalau dari hasil meletusnya bisul, maka ma'fu, dimaafkan. Tapi kalau darah itu hasil dari tempelan darah yang memang darah tersendiri, maka menjadi tidak sah karena dihukumi najis. Itu pengembangannya seperti itu. Ini kita bahas. Ini kita bahas definisinya dulu. Jadi seseorang yang sholat membawa najis sehingga dia belum melaksanakan toharoh secara hakiki, maka sholatnya menjadi tidak sah. Dapat-dapat Bapak Ibu nih, kita belajar fikih harus dapat begini nih. Tetap nanti saya gabungkan dengan akidah insya Allah. Toharoh secara hakiki bisa didapat dengan menghilangkan najis yang menempel, baik pada badan, pakaian, atau tempat yang akan kita gunakan untuk melakukan ritual ibadah. Jadi toharoh secara hakiki terkait dengan badan, pakaian, dan tempat. Masya Allah Bapak Ibu, sebagaimana saya ceritakan ke jenengan bahwa makin soleh orang, makin baik orang, pasti akan identik dengan makin baiknya dalam kebersihan. Enggak bisa enggak Bapak Ibu nih. Itulah mengapa iblis kadang-kadang masuk lewat sisi itu. Ini orang bersih kuwi ora sah loh salatnya, kan begitu. Dan ini benar. Tetapi kadang-kadang kemudian menjadi berlebihan sehingga timbullah was-was. Bapak Ibu semuanya, semua dirancang oleh Allah tanpa kebetulan. Saya ceritakan ke jenengan, saya diundang oleh orang yang secara finansial sangat mampu untuk berdiskusi bab ini. Sabtu besok kita sudah
janjian, Ustadz Sabtu besok kita nggak ketemuan, saya mau keluar kota. Masya Allah Bapak Ibu, orang yang sudah 3 bulan lebih, 4 bulan lebih ke kantor aja tidak, takut dengan seluruh aktivitas, atas izin Allah besok sudah berani keluar kota. Masya Allah Bapak Ibu, saya dan beliau ngabari ke saya kemarin, telepon Ustadz, saya Sabtu besok keluar kota Ustadz. Masya Allah. Dan saya sudah hapus 4 psikiater yang mendampingi saya, psikolog yang mendampingi saya sisakan 1, dan saya sisakan Ustadz. Bayangin Bapak Ibu. Masya Allah Bapak Ibu, beliau kemudian menyebutkan begini, inilah kadang-kadang orang baik itu tetap akan kembali kepada kebaikan. Mana persoalan kebersihan ini persoalannya yang perhatikan betul. Ini orang bersih sekali kan, kena was-was gara-gara ingin dibersihkan. Beliau bilang, Ustadz, ada 3 hukum yang saya pahami, nazar, janji, dan niat. Saya tadinya nggak mudeng, di arahnya kemana cerita. Jadi beliau tuh kemarin telepon saya dalam rangka mau izin keluar kota dan mau cerita tentang ini. Nazar tentu saja hukumnya menjadi wajib ya Ustadz. Iya. Janji demikian di bawah nazar. Tapi niat bisa dilaksanakan bisa tidak. Saya niat Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan prakteknya lebih dari janji, syukur seperti nazar. Apa niat saya Ustadz? Ustadz, saya sampai gregel itu. 5 anaknya Ustadz, kuliahnya saya yang tanggung. Bayangin Bapak Ibu. Jadi saya berpikir, semuanya tidak kebetulan. Saya berjuang di dunia seperti ini Bapak Ibu, tidak dalam rangka cari uang. Saya hijrah betul-betul merasakan keadaan yang berubah total semuanya. Saya hanya berserah diri kepada Allah bahwa semuanya diurus oleh Allah. Kebayang nggak Pak Ibu jangan? Jadi dia niat, saya pokoknya niat Ustadz, pokoknya seluruh biaya untuk anak-anaknya Ustadz yang 5 saya yang tanggung seluruhnya. Bayangin Bapak Ibu, inilah orang yang mencoba membersihkan dirinya, dibimbing oleh Allah, dimampukan secara finansial dan dimampukan secara mental. Nggak setiap orang kaya seperti itu Bapak Ibu, saya katakan. Banyak orang kaya yang pelit, naudzubillah. Tapi karena orang ini sangat menjaga kebersihan, Allah takdirkan kemudahan seperti itu. Saya tidak mengandalkan Bapak Ibu, anak-anak saya insya Allah pakai beasiswa. Amar insya Allah masuk ke universitas juga dengan beasiswa, tidak butuh biaya banyak. Dan sekarang sudah proses. Tapi niat baiknya itu loh Bapak Ibu yang saya nilai. Apakah akan dilakukan? Saya juga tidak terlalu berharap juga. Tapi bahwa niat baik itu iya, itu Masya Allah Bapak Ibu. Dan saya meyakini ini buah dari kebersihan, buah dari toharoh. Masya Allah. Jadi secara hakiki itu dibetulkan betul. Jadi sekali lagi pengertian secara hakiki berarti kita memang menghilangkan ainun najisnya, najis yang terlihat. Salah satu yang dikonsultasikan ke saya kemarin, kemarin Ustadz dengan saya ke masjid, kemudian Ustadz pakai sandal. Baik, ini dibahas loh kayak gini Bapak Ibu. Kemudian di rumah saya kan ada tangga Ustadz, 4 tangga. Ustadz meletakkan sandal di bagian paling bawah, kemudian Ustadz naik tangga. Kemudian Ustadz sholat di rumah saya, sholat sunnah. Di antara sunnah adalah mendatangi kaum muslimin, kita sholat di rumahnya. Maka dia bertanya, berarti Ustadz kan menapakkan kakinya di tangga-tangga yang saya pakai sandal yang sama, juga naik, tapi saya di bagian atas. Apakah tidak berpotensi kena najis? Bayangin Bapak Ibu, segitu dibahas loh Bapak Ibu. Hanya naik tangga begitu, dipikirin, iki najis sopora. Bayangin Bapak Ibu. Jangan kebayang nggak kayak gitu? Kebayang. Saya katakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ini kaidah, ini penting. Yang yakin itu tidak dibatalkan oleh yang syak. Ini kaidah, ini penting. Dan ini yang mengobati beliau salah satunya. Yang yakin itu tidak dikalahkan dengan yang ragu-ragu. Secara asal semua tempat itu adalah yakin suci. Dalilnya sahih. Dijadikan bagi Rasulullah semua tempat itu suci asalnya. Jadi yakinnya itu suci. Ada keraguan-raguan, ono telee opo ora, ono najise ora, ini keraguan.
yang ragu-ragu ini tidak mengalahkan yang kesucian. Saya katakan beliau, justru saya meletakkan sandal di paling bawah, Pak, dalam rangka saya lagi mengajarkan kenjenengan tentang hukum tadi. Itu Bapak Ibu. Jadi orang-orang pintar itu mengajarkannya dengan teori dan dengan praktek. Bayangin, saya mengajarkan ke beliau wudhu itu 3 kali dalam 1 hari ya Bapak Ibu. Saya pegangi tangannya Bapak Ibu. Bayangin, dokter loh ini. Bayangin. Jadi orang baik, Masya Allah, orang baik. Semoga Allah merahmati beliau dan keluarganya. Nah ini buah dari belajar toharoh sungguh-sungguh itu ngefek. Bukannya persoalan kita wudhu, kita mandi besar, bukan persoalan itu. Lebih dari itu, nah kita akan bahas itu bahwa pengertian kebersihan di dalam Islam itu bukan sekedar hanya seperti itu, bukan. Kadang-kadang kita hanya ritual saja yang lewat begitu saja tanpa makna, subhanallah. Kemudian yang kedua, toharoh secara hukmi hadas. Adapun caranya tadi untuk yang hakiki, tentu saja ada 3 cara. 3 cara. Untuk yang mughaladah bagaimana, yang untuk yang mukhafafah bagaimana, untuk yang mutawasithah bagaimana. Masing-masing dengan cara fikih yang berbeda. Nanti kita bahas. Kemudian toharoh secara hukmi atau yang kita kenal dengan untuk mengangkat hadas, memang sifatnya tidak terlihat. Jadi kan ngentut nggak terlihat, jadi berhubungan badan tidak terlihat. Tetapi secara hukum dia dalam kondisi belum bersuci. Maka kita harus sucikan dengan cara hukmiyah, yaitu dengan cara mengangkat hadas. Maka bahasanya mengangkat hadas. Kata-kata mengangkat berarti sengaja diangkat. Beda dengan najis tadi. Kalau yang hakiki itu hilangnya najis. Saya dibedakan Bapak Ibu. Untuk toharo yang sifatnya hakiki itu hilangnya sebabnya, hilangnya najis. Hilangnya sengaja, ora sengaja nggak ada urusan. Sebagaimana saya pernah terangkan ke jenengan, orang ibu-ibu pakai gamis, teleken, kemudian lewat ke sebuah sungai, gamisnya kena air sehingga najisnya hilang. Sudah sah belum bajunya? Sudah. Makanya bahasanya bukan menghilangkan najis. Kalau menghilangkan najis itu sengaja. Berarti ini mau liwat tok orang sengaja, berarti belum dong kalau begitu. Maka bahasanya hilangnya najis. Adapun hadas sengaja mengangkat hadas. Saya dipahami, Ibu? Bahasa sengaja di mana? Di niat. Saya meniatkan untuk mengangkat hadas. Jenengan berhubungan badan dengan istri panjenengan tadi malam. Jenengan tadi mandi jenengan ya kerucukan biasa mandi. Tapi jenengan nggak meniatkan, menyengajakan untuk mengangkat hadas. Saya mandi karena memang kebiasaan saya mandi pagi. Saya tentrem kalau mandi pagi. Saya sehat kalau mandi pagi. Maka itu belum mengangkat hadas. Menjadi mengangkat hadas ketika ada kesengajaan di dalam hati bahwa saya menghilangkan hadas besar saya. Maka mandinya sama tetapi punya konsekuensi hukum yang berbeda. Saya dipahami sampai di sini? Kemudian yang berikutnya nomor 4. Tadi nomor 3 pembagian toharoh. Yang nomor 4 adalah perhatian Islam pada toharoh. Nah ini yang saya katakan, orang kalau memahami toharoh secara sungguh-sungguh, maka sesungguhnya dia sudah melaksanakan sebagian besar dari syariat Islam. Karena perhatian Islam terhadap toharoh itu luar biasa. Di sini dikatakan banyak realitas dalam syariat Islam yang menunjukkan bahwa agama ini benar-benar memberikan perhatian yang besar pada masalah toharoh ini. Nomor 1. Subbab 4 bagian 1. Islam adalah agama kebersihan. Bapak Ibu semua, jangan harus pahami ini. Jadi Islam itu identik dengan kebersihan. Kalau dulu orang mengatakan alah wong Islam, wong sing senengane kotor-kotor. Ada dulu pendapat seperti itu. Orang-orang non muslim mengatakan, "Wong Islam kalau sing senengane kotor-kotor. Sing senengane dekil." Dan sebagainya. Ketahuilah, sesungguhnya Islam itu memberikan perhatian terhadap kebersihan itu luar biasa besar.
Perhatian Islam atas dua jenis kesucian itu, yaitu hakiki dan maknawi, itu merupakan bukti otentik tentang konsistensi Islam atas kesucian dan kebersihan, dan bahwa Islam adalah peri hidup yang paling unggul dalam urusan keindahan dan kebersihan. Itulah mengapa Islam datang untuk rahmatan lil alamin. Bayangkan, seseorang disyaratkan wudhu minimal 5 kali dalam satu hari. Zaman dulu tidak bisa bayangkan. Zaman sebelum Islam, opo yo ono to wong kon bola-bali adus, kon bola-bali wudhu. Saya melihat sejarah tentang bagaimana Raja Inggris zaman dulu mengenal mandi itu mereka belum lama, Bapak Ibu semuanya. Bahkan mereka sebagian masih tidur bersama dengan hewan ternaknya, subhanallah. Coba jangan nanti lihat tentang sejarah raja-raja itu. Jadi Islam itu betul-betul memberikan perhatian terhadap kebersihan itu di tempat yang sangat tinggi. Sehingga pada bagian kedua ini disebutkan tentang bahwa Islam juga sangat perhatian terhadap pencegahan penyakit. Kita sudah buktikan kemarin waktu COVID bahwa terbaik adalah mencegah. Caranya adalah dengan menjaga kebersihan. Kon warawiri cuci tangan, warawiri wudu tompun. Islam jauh sebelum itu sudah praktek rasa diajari jane. Warawiri wudu, warawiri wudu. Aslinya batal wudu kan begitu. Gini nggih. Sebagaimana kita pelajari, orang menjaga wudu itu luar biasa. Dan kita ketika COVID kemarin ditunjukkan, sak dunia raya ditunjukkan, lo kayak lo Islam kayak lo, sing bener. Kita kemana-mana harus cuci tangan, bahkan pakai antiseptik, subhanallah. Tapi jangan berlebihan ya. Pakai antiseptik berlebihan. Orang yang saya tangan itu ini sampai rusak gara-gara berlebihan dengan sabun. Ngelotok Bapak Ibu. Saking pinginnya bersih, subhanallah. Sekarang sembuh, alhamdulillah. Secara ilmu kedokteran modern terbukti bahwa upaya yang paling efektif untuk mencegah penyakit adalah dengan menjaga kebersihan. Kita sepakat di situ. Kemudian bagian ketiga, dipuji oleh Allah secara khusus. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Allah menyebut di situ tentang innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah secara khusus menyebut kecintaan terhadap orang-orang yang bertobat, menyucikan dirinya, membersihkan dirinya, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang menyucikan atau membersihkan dirinya. Jadi persoalan cinta Bapak Ibu, orang dengan ada kalimat Allah yang menciptakan kita, yang paling tahu urusan kita, yang kasih rezeki kita, itu menyebut cintanya, ya kita upayakan Bapak Ibu. Allah tuh cinta banget orang yang membersihkan jiwanya dan membersihkan dirinya. Jadi persoalan upaya membersihkan diri kita itu persoalan menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita nggak mengupayakan bodomen istilahnya itu. Wong sudah jelas Rob kita yang paling mengerti kita, yang paling kita harapkan segala sesuatunya. Mencintai kita disebabkan karena kebersihan kita, ya sudah. Kita mengupayakan kebersihan kita. Maka diantara yang sangat saya inginkan Bapak Ibu semuanya terkait dengan tempat tinggal hari ini, setelah saya hijrah saya harus kontrak lagi. Dulu saya rumah selalu baru. Saya pengembang dulu Bapak Ibu. Sehingga saya hampir selalu menempati rumah baru sehingga rumahnya bersih terus. Yang sekarang saya mintakan kepada Allah salah satunya itu tempat tinggal yang baru. Yang saya mintakan kepada Allah agar lebih bisa menjaga kebersihan. Tentu saja rumah lama dengan kebersihan tentu saja bisa saja. Cuma saya karena masih punya pilihan, saya masih kontrak hari ini. Berarti masih ada kesempatan punya rumah baru kan? Semoga. Atau dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-108 itu redaksinya semisal rijalun, seseorang yuhibuna, yang dia menyukai ayat at-taharu, kebersihan, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Maka Allah tuh mencintai orang yang begitu itu. Jadi kalau ada orang yang punya sifat kebersihan, maka Allah cinta banget sama dia. Dan saya belajar kebersihan dari Pak Bambang dari cara mewarnai. Pak Bambang mengajarkan ke anak saya tentang mewarnai.
Nek bar mewaran itu sikit kotor sidik. Kemudian siapkan lapnya gitu. Anak kecil udah diajari seperti itu dan itu sampai sekarang dipakai oleh Fatimah. Pegang pewarna kotor, buang, diambil tisu. Nah, ini latihan kebersihan sejak kecil. Jangan lihat itu pendidikan di Cina itu. Anak SD itu sudah dilatih jahit, sudah dilatih belah kayu, sudah dilatih tuh bebersih, sudah dilatih bagaimana mengoperasikan tempat sampah. Masya Allah. Seharusnya pendidikan kita arahnya ke sana, sehingga implementatif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara problematika kita sekarang orang tua, karena ada loss generasi terkait dengan masalah adab dan akhlak, sekarang remaja kita agak-agak susah tuh, nggak kayak dulu. Dulu kita ketemu Pak Guru, selamat pagi Pak Guru, gini bang, isi atuh banget sudah mantuk-mantuk. Sekarang Pak Supri, menyang di Pak Supri. Anak zaman sekarang gitu, ketemu Pak Guru ini, Bu Wulan, mau kemana Bu Wulan? Subhanallah. Ini proses panjang, harusnya kita tata ulang. Kemudian kesucian adalah syarat ibadah. Semua ibadah dengan baik sekali fikihnya. Kalau tidak dihului dengan kesucian maka tidak sah. Makanya menjadi syarat ibadah kita. Rasulullah bersabda, riwayat Ali radhiyallahu anhu tentang miftahus salat at-tuhur. Miftah, kuncinya salat adalah bersuci. Namanya kunci, kalau nggak ada kuncinya nggak kebuka dong. Ini mungkin. Kata Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, miftahus salat at-tuhur. Kuncinya salat itu adalah di persoalan kesucian. Kesucian dekat dengan kebersihan. Kemudian wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Yang mengharamkannya takbir dan yang menghalalkannya kembali adalah taslim, salam. Kita sudah bahas maksudnya apa. Mengharamkan takbir yaitu takbiratul ihram. Seseorang menjadi haram segala sesuatu yang tadinya halal disebabkan karena takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram, jenengan masih bisa ngomong sama tetangga, masih bisa cerita dengan tetangga, masih bisa tanya kemarin ngangkring di mana. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka haram itu semua. Paham Bapak Ibu? Jenengan Allahu Akbar, ini bareng ngangkring di batal atau salat. Gini Bang. Maka dikatakan yang mengharamkan adalah takbiratul. Adapun kemudian menjadi halal kembali dengan taslim, yaitu salam di salam pertama. Begitu assalamualaikum di salam pertama sebenarnya sudah halal. Adapun salam kedua sunnah. Jadi berarti yang namanya kesucian itu menjadi syarat sebuah ibadah berdasarkan dalil ini bahwa miftahus salat at-tuhur. Nah ini kita bahas 4 bagian ini untuk menjadi pengertian tentang toharoh. Nanti kita masuk ke bab air di bab pembahasan berikutnya. Bab tentang air. Sampai di sini keterangan saya sudah dipahami buatan Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya tanya begini? Ini bab fikih. Bab fikih itu harus begini belajarnya. Harus lebih lambat. Okay. Saya dipahami Bapak Ibu. Ibu-ibu, saya terlalu cepat bukan? Masih terlalu cepat? Kalau terlalu cepat, lihat lagi videonya. Itulah mengapa saya rekam, biar dilihat lagi, nanti biar dicatat ulang. Kita sudah belajar dari pengertian sampai nomor 4. Yang nomor 4 ada 5 bagian tadi terakhir. Jangan nggak langsung paham, maka lihat lagi videonya, kemudian jangan mulai catat. Bapak Ibu semuanya, kalau jangan nyatat itu, jangan berarti sebagaimana saya mencatat. Ini kompilasi dari beberapa kitab. Nanti akan enak buat jenengan untuk mempelajarinya. Dan itu bisa tulisan jenengan bisa dipakai oleh putra-putri panjenengan.
Jangan mengandalkan catatan orang lain Bapak Ibu, membiasakan mengandalkan catatan sendiri. Karena itu akan lebih dipahami oleh jenengan. Jadi saya dulu ketika belajar di Maha juga, saya membiasakan untuk mencatat sendiri. Catatan sendiri itulah yang saya pakai untuk belajar. Karena kalau malas, alang kok nurun catatan wong liya, enggak. Jenengan enggak akan sembuh dengan catatan sendiri. Karena ada orang malas kan belajar, pokoknya aku kok arek ngopi wae lah, di kopi tok ora tau diwaca. Kopiane oke. Ora tau diwaca. Rajin ngopi ora tau diwaca. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita belajar tentang toharoh. Saya berharap jenengan hubungkan dengan bagian ini. Toharoh tadi an-nadhafah, kebersihan, kesucian. Kita lihat Quran surah Al-A'la ayat ke-14. Qad aflaha man tazakka. Sungguh sukses kata Allah. Sungguh beruntung kata Allah. Man tazakka. Bagi siapapun dia yang mensucikan dirinya. Jadi jenengan boleh saja mendefinisikan sukses di kacamata manusia secara umum. Jenengan kan mengatakan begini, itu loh Pak Pardi sukses, lah kok mobilnya telur misalnya. Itu loh nih, Pak Tovan sukses, anaknya jadi bupati misalnya. Lazim nggak seperti itu? Lazimnya orang mengatakan sukses itu identik dengan aksesoris dunia. Gini apa gini? Ini fakta apa fakta ini? Fakta. Jarang orang mengatakan itu loh Pak Soleh atau Pak Sabar sukses. Lah kok rajin yang masjid ya bedak tino. Sholatin yang masjid terus sih. Ada nggak yang mengatakan seperti itu? Jarang. Jarang. Alah mau rajin masjid ngopo ya? Mung koyo ngono kae. Coba. Gini apa nggih? Maka kalau sukses dihitung dengan ukuran manusia sangat variatif, subjektif, bergantung kepada sudut pandang yang bersangkutan. Meskipun secara umum sukses diukur dengan aksesoris dunia. Tetapi sukses yang hakiki salah satunya di ayat ini. Kata Allah, qad aflaha. Aflah itu kata lain dari sukses, beruntung. Kata Allah, man tazakka adalah orang-orang yang menyucikan diri. Sebenarnya ada 3 bagian nih. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasolat 3. Orang sukses kata Allah ketika dia mampu menyucikan dirinya, ketika dia selalu melibatkan Allah di dalam seluruh aktivitas hidupnya. Di dalam pekerjaannya dia ingat Allah, di dalam duduknya dia ingat Allah, di dalam berbaringnya dia ingat Allah, kapanpun dia ingat Allah, fasolat. Dan medianya adalah sholat. Jadi 3 bagian ini. Jadi sukses menurut Allah di dalam ayat Al-A'la 14 ini adalah terkait dengan kesucian diri. Sekarang pertanyaannya, mentazakka, menyucikan diri di situ itu apa? Kita lihat tafsir dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsirnya para sahabat ini. Sahabat yang 4 pun mengakui bahwa Ibnu Abbas adalah orang yang sangat faqih di dalam persoalan tafsir dari Al-Quran. Dia menyebut bahwa ada 3 bagian. Ada 3 bagian terkait dengan kesucian. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, man tazakka, tazakka di dalam ayat itu adalah dia menyucikan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menyucikan hubungan dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia menyucikan dirinya terkait dengan hubungan dengan manusia yang lain. Jadi tadi kita belajar toharoh yang sifatnya fisikly sekali. Nanti akan dikaitkan dengan tata caranya. Sementara di sisi lain, kesucian itu persoalan hubungan yang suci dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW, dan dengan manusia yang lain. Maka saya berharap Bapak Ibu semuanya, kita belajar toharoh itu langsung dihubungkan dengan hal ini supaya berjalan bersamaan, Bapak Ibu semuanya.
Apa maksud menyucikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Tazakka di situ, hubungan kesucian kita dengan Allah apa? Yang pertama adalah membersihkan, menyucikan diri kita dari seluruh kesyirikan, Bapak Ibu. Jadi mana belajar mati-matian toharoh itu yang tadi, cara wudhu betul, cara mandi betul. Nek jenengan nggak menyucikan diri panjenengan terkait dengan kesyirikan kepada Allah, nggak ada artinya apa-apa. Nggak ada artinya apa-apa, hilang semuanya manfaatnya. Maka dikatakan tazakka, orang yang menyucikan diri yang dikatakan sebagai orang yang aflah, yang beruntung, adalah ketika yang pertama dia betul-betul menjaga dirinya, menyucikan dirinya dari kesyirikan. Baik syirik yang sifatnya ucapan, perbuatan maupun i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Harus suci betul itu kita. Sepanjang itu masih bercokol di dalam kehidupan kita, maka semuanya menjadi berantakan. Tidak menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar contohnya apa Bapak Ibu? Berdoa kepada selain Allah. Ini syirik akbar. Jadi yang sudah belajar dengan Ustaz Rasyid Hafidhullah Ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, bahwa jikalau kita masih melakukan syirik akbar, maka atau kita berdoa kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, maka kita sedang melakukan syirik akbar. Selain Allah apa? Apa saja. Apa saja. Ketika jenengan punya harapan kepada selain Allah, maring setan misalnya, subhanallah. Ada orang berdoa kepada setan, subhanallah. Dulu waktu kita masih kecil Bapak Ibu, nggak sadar nih, ada kegiatan yang kemudian sepertinya dilegalisasi oleh pemerintah waktu itu. Yang pernah dengar SDSB? Pernah dengar nggak? Pak Abadi mesti ya pernah perlu ngomong seumuran. Isu-isu wis rame, subuh wis rame, buntute sing metu piro? Gini apa nggih? Nggih. Orang malam-malamnya ke tempat-tempat keramat. Ini beneran ini Bapak Ibu. Gini apa nggih? Golek wangsit. Jadi diantara pekerjaan orang zaman waktu itu golek wangsit. Kemudian dia duduk di kuburan misalnya, kuburan wali misalnya. Mbah, sok buntut sing metu piro, sing loro wae Mbah, rasa sing telu Mbah. Nek dijawab kira-kira piye? Melayu paling jenengan. Itu tuh syirik akbar Bapak Ibu. Itu syirik akbar. Jangan berdoa kepada selain Allah subhanallah. Lihat apa? Oh kayak gambar, kayak nomornya pitu lima buntut metu delalai, betul delalai, subhanallah. Dan itu dilegalisasi dulu nih. Subhanallah. Itu syirik akbar Bapak Ibu. Itu bentuk nyata kita berdoa, berharap, bersandar, meminta, bertawakal kepada selain Allah. Kalau itu dilakukan, berarti dengan tidak masuk ayat qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang menyucikan dirinya. Kesucian hubungan dengan Allah adalah menghilangkan kesyirikan. Yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil contohnya apa, Pak Pardi? Syirik kecil apa Pak Pardi? Ria. Syirik kecil contohnya adalah ria, pamer Bapak Ibu. Ini penyakit yang dikatakan oleh para ulama seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Ketok mboten? Ketok mboten? Semut ireng, nang watu ireng, wengi-wengi sisan. Ketok mboten? Itulah ria, nggak kelihatan saking halusnya di dalam diri kita, subhanallah. Suatu ketika para sahabat sedang duduk-duduk dengan sahabat yang lain mengingatkan tentang fitnah dajjal, bahayanya fitnah dajjal. Kata Rasulullah kemudian datang, ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan fitnah dajjal? Qulna bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah. Apa itu asyirkul khafi, kata Rasulullah, yaitu syirik kecil. Apa itu ariya, kata Rasulullah. Rasulullah kemudian menyebutkan
Di dalam hadisnya asyirhul khafi, syirik khafi itu ayakumma rajulu, seseorang berdiri yusolli untuk sholat kemudian diindahkan sholatnya karena dia tahu sedang dilihat oleh orang lain. Bayang Bapak Ibu, dia baguskan, dia indahkan sholatnya karena dia tahu lagi dilihat oleh orang lain. Iki sholat Bapak Ibu yang dicontohkan oleh Rasulullah langsung nusuk di bagian intisarinya hubungan kita dengan Allah. Iki sholat, piye ibadah lione, piye sedekah, piye yang lain itu sangat berpotensi kemasukan ria. Subhanallah Bapak Ibu. Dan ria itu seperti semut hitam di batu hitam di tengah gelap, enggak kroso kita itu. Jangan perlu tahu Bapak Ibu, keinginan dihargai orang lain itu tuh syahwat. Setiap orang itu punya syahwat, ingin dinilai oleh orang lain, ingin dianggap baik oleh orang lain, ingin bernilai, itu syahwat. Makanya Rasulullah katakan, adakah yang maukah aku berkata sesuatu yang saya lebih khawatirkan dibandingkan fitnah dajjal? Asyirkul khafi. Karena penyakitnya orang baik Bapak Ibu, jenengan wis sholat tapi, wis sedekah api, tapi kemudian hatinya ada perasaan saya ingin dinilai oleh orang lain. Dan ini contoh oleh Rasulullah adalah dalam sholat. Orang mengindahkan sholatnya karena dia tahu sedang dilihat oleh orang lain. Asyirkul khafi, arya. Yang lain sum'ah. Kalau riya itu bentuknya tak terlihat. Sum'ah itu ingin didengar. Jenengan nggak hadir di situ, tapi jenengan tuh pengen banget namanya jenengan disebut supaya dihargai orang lain. Itu sum'ah. Ini juga asyirkul khafi. Itu masuk dalam syirik kecil. Nah ini semua harus kita sucikan kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung. Qad aflaha man tazakka. Ini semua hapus, sudah tidak ada rumus ini dalam diri kita Bapak Ibu, hilang itu. Hubungan kita dengan yang Allah suci ketika yang berikutnya adalah terhindar dari maksiat Bapak Ibu. Jadi memang kita bicara tentang dampak maksiat, saya sedang mengarahkan ke sini sebenarnya. Itu loh responnya maksiat puluhan yang sudah kita bahas. Memang itu dalam rangka untuk menyucikan diri kita, hubungan kita dengan Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya sudah siang untuk dengan Rasulullah sambil kita nanti jalan belajar thaharah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita, dan mudah-mudahan kita semua yang ada disehatkan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan betul-betul meningkat keimanan. Maka dikatakan yang namanya kebersihan itu syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman kita. Dan iman kita sudah sama-sama tahu tidak berkumpul dengan orang yang pelit Bapak Ibu semuanya. Maka semua yang ngaji harus jadi orang lomoh. Wa yajtami'u, tidak akan berkumpul asyuh wal iman, antara syuh dengan iman, antara pelit dan iman, fi qalbi adin abadan, di hati seorang hamba selamanya, sepanjang dengan masih iman dengan hartanya, dengan yakin iman dengan masih di soal. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Berkaitan dengan mensucikan diri, saya terlambat memahaminya. Saya memahaminya begini. Mensucikan diri itu saya bagi dua. Dengan hati fisik